Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ASP.NET Core, tetapi sebelumnya kita akan sama-sama melihat bagaimana posisi teknologi yang ada di ASP.NET atau di Microsoft Stack. Di sini kita sudah memahami ada programming language yang namanya C#. Ini adalah kita namakan Ultimate Programming Language, sama layaknya dengan Java gitu ya. Kita bisa mengembangkan aplikasi desktop, web, desktop, mobile, dan gaming. Rekan-rekan bisa melihat di sini teknologi yang bisa dipakai. Hal yang terpenting yang mau saya tekankan adalah di sini ada ASP.NET Core. Nah, ASP.NET Core ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang lama. Ini adalah kombinasi dari ASP.NET MVC, Web API plus ya kemampuan untuk cross platform. Artinya kalau dulu ASP.NET Web Form sangat tight sekali dengan Windows based dan ASP.NET MVC juga, maka ASP.NET Core ini bersifat multiplatform. Nah, kita akan mulai mengenai pemrograman ASP.NET Core diawali dengan setting up environment. Terlalu banyak pilihan untuk pengembangan aplikasi web karena teknologi web sendiri memiliki banyak sekali opsi untuk pengembangan. Kalau kita bicara ASP.NET Core, maka kita bisa mengembangkannya dalam bentuk Blazor. Blazor ini adalah single page applications ya. Application itu kita bisa menggunakan ASP.NET MVC ya. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari ASP.NET MVC seperti itu. Ini kalau kita bicara non single page application, yaitu multiple page ya, yang basisnya model view controller. Nanti kita akan sama-sama belajar kapan kita menggunakan MVC dan kapan kita menggunakan Blazor ya, seperti itu. Jadi di sini kita punya beberapa pilihan. Pertama kita punya ASP.NET Core Web Applications, atau kita juga memiliki Blazor Apps ya. Saat ini kita akan belajar dulu ASP.NET Core Web Application yang dirancang untuk multiple page application. Nanti kita akan belajar Blazor App untuk yang single page application. Di video tutorial ini fokusnya ke setting up ASP.NET Core Web Application. Saya akan pilih yang bagian ini. Saya akan buat sebuah project ya di situ. Saya akan masukkan ke sebuah project. Nah, kemudian saya akan buat seperti ini dan saya akan membuat satu project. Saya akan create project tersebut. ASP.NET Core memiliki beberapa template yang sudah tersedia di Visual Studio, mulai dari empty, kosongan, tidak ada apapun itu. Kemudian ada API, ini basisnya Web API untuk membuat web services berbasis RESTful, HTTP, JSON, dan sebagainya. Kemudian ada Web Application. Web Application ini aplikasi berbasis web menggunakan konsep ASP.NET Pages yang dulunya kita sebut itu, menggunakan antarmuka Razor Pages ya. Razor Pages itu seperti script on HTML ya. Kemudian kita juga menggunakan Web Application MVC Model View Controller. Selain itu, ASP.NET Core juga mendukung pendekatan untuk Angular, React.js, dan React.js and Redux. Jadi kalau kita lihat cukup wide sekali spektrumnya. Kita akan memilih mana yang akan kita kembangkan. Kita akan mulai menggunakan ASP.NET Razor Page Content karena ini yang paling mudah. Oke, kita akan pilih itu. Kemudian kita akan memilih apakah kita akan mendukung Docker support atau tidak. Dan kita akan memilih apakah kita akan melakukan compilation atau tidak. Di sini saya tidak akan memilihnya, saya akan berfokus pada konfigur HTTPS saja ya. Sama seperti ASP.NET yang sebelumnya, kita juga bisa menggunakan Microsoft Account, ya Office 365 atau Federated, dan Windows Authentication. Kita tidak menggunakan autentikasi untuk project awal ini, dan kita klik create dengan tipe web application. Di sini kita melihat startup page pada saat kita membuat ASP.NET Core, yaitu berupa overview langkah-langkah yang harus kita lakukan mulai dari coding sampai mendeploy ke cloud. Kemudian kita juga ada tab connected services, ini untuk mengetahui apakah aplikasi kita terhubung dengan services yang lain ya. Entah itu dalam bentuk WCF, Web API, ataupun terkonek dengan Azure Active Directory, misalnya untuk Federated Authentications. Kemudian di sini ada tab Publish juga untuk mempublish kode kita, entah itu ke on-premise, seperti kita taruh di IIS atau web server yang lain, ataupun di Azure ya. Kita juga tentu saja bisa mengintegrasikannya dengan DevOps platform di sini untuk continuous delivery. Misalnya dengan Azure DevOps atau dengan Jira atau apapun itu. Oke, kita lihat dulu ke bagian Solution Explorer di sini.
Di bagian Solution Explorer kita melihat ada beberapa ya. Yang pertama kita bisa melihat ada World Wide Web root ya. Di sini isinya adalah CSS, JavaScript utama, library yang kita butuhkan seperti Bootstrap, dan juga web icon untuk misalnya tampilan di browser kita untuk ikonnya. Kemudian di sini kita bisa melihat properties. Ini adalah setting utama yang dimiliki oleh ASP.NET Core berbentuk JSON. Jadi nanti rekan-rekan akan mengubah ini, misalnya perubahan alamat, koneksi database dan sebagainya. Konfigurasi akan diletakkan di situ. Dan yang lain adalah berupa pages. Ini sangat sederhana sekali ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat, pendekatannya lebih streamline seperti layaknya web form. Jadi tidak ada pemisahan yang cukup signifikan. Semuanya dikembangkan dengan berkas.cshtml yang tidak lain adalah menggunakan sintak Razor. Jadi rekan-rekan yang belum tahu Razor ini adalah sebuah sintaks di mana kita bisa mengintegrasikan script C# ya di dalam buah dokumen HTML. Jadi full package HTML ini sudah ada kode C#-nya, sudah ada tampilannya seperti itu. Di luar halaman page ada app setting JSON ya, seperti itu. Ini informasi tambahan yang terkait dengan launch setting. Kalau launch setting itu bagaimana aplikasinya di launch, sementara app setting ini bagaimana aplikasi di behavior dilakukan ya, seperti permission dan sebagainya ya. Kita juga bisa melakukan logging dan pencatatan, auditing dan sebagainya, itu ada di sini. Kemudian program.cs ya, ini adalah hal yang dibutuhkan di ASP.NET Core karena basisnya dia adalah .NET Core. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat ini adalah kode yang jarang sekali kita ubah ya, kecuali kita membutuhkan konfigurasi tertentu. Dan jangan lupa ada juga startup di sini ya. Startup di sini untuk membaca konfigurasi dan menjalankan services dan menjalankan web hosting environment-nya seperti itu. Ya, kita bisa menjalankan kode ini dengan melakukan debugging ya. Kita bisa build dulu tentunya. Kita akan build di sini. Seperti itu, dan setelah kita build kita bisa menjalankannya dengan melakukan debug ya, seperti itu, dengan melakukan start debugging ya. Ini kita start debugging setelah buildnya berhasil, dan aplikasi kita sudah ready. Di sini kita memiliki dua buah halaman by default, homepage dan privacy, berupa tampilan ASP.NET Core berbasis Razor. Di sini juga kita bisa melihat it's typical ASP.NET website gitu ya, yang sangat sederhana. Di tutorial atau video selanjutnya kita akan mencoba modifikasi ini untuk melakukan aktivitas CRUD sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya.